Selamat sore para pemirsa YouTube channel Roro Kembang. Pada hari ini saya akan membuat pernyataan untuk Menteri ATR BPN, Menteri Agama, dan Menteri KLHK yang ada di Jakarta. Pada sore hari ini saya akan membongkar apa yang terjadi sesungguhnya di PT Indoco sesuai yang saya dapatkan beberapa dokumen penting yang ada kaitannya dengan PT Indoco. Pertama, sampai saat ini saya belum mengetahui siapa sesungguhnya PT Indoco dan beralamat di mana. Itu yang saya menjadikan pertanyaan. Sampai hari ini, jam ini, belum pernah saya mengetahui di mana PT Indoco itu berada. Sesuai informasi karyawan yang ada di PT Indoco, hasil produksi karet yang selama ini PT Indoco itu punya ikon pabrik karet. Pada kenyataannya dia menjual latek atau hasil dari karet itu kemana-mana, bukan di PT. Secara akal sehat, kata Rocky Gerung itu akal sehat, kita negara itu punya akal sehat. Kalau dia bernama PT Indoco, jelas punya pabrik berkedudukan di mana, di Surabaya, alamatnya di mana. Kemarin ke Surabaya Pak Agung, apa yang dilihat di Surabaya? Di Surabaya itu ada tulisan Mukmin Mandiri bekas Hotel Pasifik. Saya tahu Hotel Pasifik karena saya hidup di Surabaya itu sudah lama. Jadi tahun 90 saya itu sudah ada di Surabaya. Dan Hotel Pasifik itu bagus. Dan ibaratkan itu ya tidak bintang dalam kelas hotel. Tapi kenyataannya saya datangi Mukmin Mandiri tulisan atas, di bawah itu Hotel Pasifik, ternyata tidak ada penghuni dan berantakan carut marut, hanya satpam tanpa seragam yang ada saat ini memakai coklat, tapi ya kumus-kumus satpamnya. Dan saya tanyakan, klarifikasikan, apakah Anda kenal Zaki? Ternyata tidak, padahal dia orang Sidoarjo. Loh, jadi ini siapa yang pemiliknya? Ahong. Saya cek ke dalam, ternyata berantakan. Ada Cina OT-OT di situ, mungkin itu pemiliknya, 3 orang. Nah, saya akhirnya bertanya, sesungguhnya Mukmin Mandiri ini apa? Pondok atau apa, semacam pembekingan dengan yayasannya yang sudah disahkan oleh Kemenkam itu? Dia bisa membackup sampai seperti terjadi di Tulungagung ini di PT Indoco. Jadi sampai saat ini banyak kesalahannya Zaki, dan seakan-akan saya menilai bahwa Zaki itu sudah nggak beres. Walaupun dia mengeluarkan somasi, sampai saat ini mana? Mau dibawa ke ranah hukum mana? Alat buktinya apa dia punya? Ya. Apa yang dia punya? Apa lembaran yayasan Pondok Pompes Mukmin Mandiri, ataukah itu cukup? Yang menjadi permasalahan sekarang ini kan masalah PT Indoco-nya, itu yang ada saat ini yang saya temui. Itu. Saya mau lari ke Sidoarjo, ngapain sih? Masa pondok ada di perumahan? Ya enggak mungkin. Pondok layaknya ya ada yang ada luasannya, ada ya macam-macam lah, sesuai PMA, peraturan Menteri Agama. Jadi bla 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 itu yang tahu lah. Tapi kita jangan membahas pondoknya.
Tapi kita membahas perbuatan kelijikannya Zaki lah. Kelicikan? Iya. Maksudnya licik bagaimana itu Zaki Ini, itu? Zaki itu sudah merusak alam, ya, secara jelas alam. Ini alamnya saya foto ini nih. Ini contohnya ya. Sampai di video-video saya berusaha, ini lahan lokasi tanah kosong ini. Tahun 2016 sampai sekarang ini kosong hasil penebangan. Pah ini banyak sekali. Pah kebun karetnya, lokasi Indoko itu yang tidak produksi lagi, jadi alas belantara. Kalau dia perusahaan besar mengelola lahan milik negara luasan 560 hektar, nggak begini. Company travelnya mana? Ya, nggak mungkin loh Pompes bisa mengelola itu. Pompes kayak mana yang bisa mengelola itu? Nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Itu pasti ada kebohongan publik itu. Ini di tangan Sengon. Sampai Zaki itu menciptakan tumpang sari. Jadi buat Menteri ATR BPR, Menteri KLHK dan Menteri Agama, tolong pertimbangkan kejadian-kejadian ini. Karena ini sangat berbahaya loh ya. Yang namanya tumpang sari itu tetap ada tegaan pohon. Seperti yang dilakukan perhutani, masyarakat menanam tanaman sekunder. Tanaman pokok primernya tidak ada. Ini seluas ini contohnya. Blok W 37 hektar. Ya, yang disewakan. Ngantuk 20 hektar. Nah, Catut 25 hektar. Blok K 11 hektar. Sumber Manggis 20 hektar. Dengan total 116 hektar tanpa ada pohon tegaan atau alias tanaman tetap. Jadi tanaman tetap itu seperti pamane perjanjian HGU antara negara dan Indoko itu apa? Hak dan kewajibannya ini tidak terpenuhi. Menjaga konservasi. Ini termasuk pelanggaran undang-undang PPLH ini. Saya tetap akan melaporkan ke Mabes Polri dan Polda sebagai tembusan. Dan juga saya laporkan ke Menteri ATR BPR. Dan saya akan menagih janji apa yang dikatakan Menteri ATR BPN. Bahwa tanah negara yang ditelantarkan oleh pihak pemegang HGU lebih baik ditarik atau dikembalikan ke masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ini jelas loh. Ini monggo para masyarakat yang menonton YouTuber saya, lebih baik saya di dislike daripada like. Karena apa? Dengan dislike saya lebih menggila dan menggebu-gebu. Ya, tidak apa-apa. Itu hak kalian semua ya. Tapi saya akan menggambarkan kenyataan bahwa Zaki itu siapa. Sepintas dalam hal-hal ini dan seperti ini ada surat perjanjian pengelolaan lahan ini yang 116 sesuai dengan acuan dari luasan 20%. Tapi pada kenyataannya di daerah Pikisan sesuai peta ini putih ini sudah ditelantarkan sudah bertahun-tahun dengan Zaki. Ini putih sudah ditelantarkan. Dan yang hijau ini tinggal 30% produksinya tanpa ada perawatan. Banyak pohon-pohon yang menutupi pohon karet tersebut. Jadi kalau ini dikatakan pabrik PT Indoko yang bergerak di karet pasti akan terjaga. Ini nih apa bisa dikatakan pabrik karet kalau belantara gitu. Saking gobloknya masyarakat bawah dibohongi dengan Zaki. Sampai Zaki itu nyewa. Wah, Masya Allah. Begitu hinanya kalau saya lihat itu Zaki itu. Nyewa wis pengamanan dari wilayah lain loh. Malah ya amit-amit lah. Ya saya tidak sebutkan lah. Ada oknum TNI loh. Dan saya tidak sebutkan, tolong sebelum saya tidak mengancam, tetapi sesuai dengan perintah
Presiden dan perintah Panglima TNI dan Kapolri, jangan pernah mengkriminalisasi masyarakat atau warga. Saya ingatkan, kasihan loh ya. Jangan mengandalkan pangkat, jangan mengandalkan kesatuan. Saya pun juga punya keluarga dan saya pun juga punya saudara. Ya, saya pun juga punya saudara saat ini menjadi Kadem Pom 5 Brawijaya Surabaya. Ya, orang Bangkalan. Suaminya Dokter Hikmah dan dia punya klinik. Kalau tidak percaya, buktikan omongan saya. Ya. Tidak perlu disebutkan. Ya. Dia berpangkat apa tidak perlu. Itu saudara saya Haji Sawi, Kadem Pom 5 Kodam Brawijaya. Jangan main-main dalam urusan ini. Siapapun yang benar, benar, yang salah, salah. Kalau dia memang mafia, harus ditindak. Dia telah mengadakan perusakan alam sesuai undang-undang PPLH. Saya akan menuntut sejauh mana Zaki mau menuntut saya datangi. 1 menit terakhir, pesan untuk Jaki, Muhammad Jaki tepatnya, yang selalu mengaku-ngaku memiliki Indoko, tapi sampai hari ini tanggal 8 November 2021 jam 4:23:30. Pesan terakhir untuk Jaki, 1 menit. Monggo. Saya ingin meminta dokumen perjanjian HGU antara negara dengan PT Indoko. Dan kedua, masalah PMH, pelanggaran ya. PMH, dokumen perjanjian atau kerjasama Indoko dengan Yayasan Pondok Mukmin Mandiri. Terhadap Jakinya sendiri? Dan terhadap Zaki, tolong jangan sampean mengadu domba masyarakat dengan preman-premanmu itu. Berhadapan dengan saya langsung, saya tegaskan untuk Zaki. Walaupun tentara saya siap, karena saya punya saudara juga. Dan saya juga punya keluarga. Saya cinta NKRI. NKRI ini tidak bisa dibeli dengan orang-orang Zaki. Ingat Zaki, ya, ini merah putih NKRI saya. Titik darah penghabisan. Kalau Anda merusak rakyat Picisan Nyawangan, berhadapan dengan saya. Sekian, terima kasih. Dan tolong perhatikan Menteri ATR BPN, Menteri Lingkungan KLH, dan Menteri Agama. Tolong perhatikan ini, urusan besar ini, masalah rakyat yang sedang kelaparan. Sekian, terima kasih. Tolong